Kamu pasti sering mendengar kata-kata motivasi seperti, jangan takut gagal, yang penting proses, atau proses tidak akan mengkhianati hasil. Tapi, benarkah begitu? Apa semua kerja keras kita pasti berbuah manis atau ini cuma mitos biar kita tetap semangat? Di video ini, kita akan bedah tuntas, apa arti proses dan hasil sebenarnya, kapan proses benar-benar menghasilkan sesuatu, kapan proses tidak membawa hasil, dan bagaimana cara memaksimalkan proses agar tidak sia-sia. Yuk, nonton sampai habis, karena jawabannya mungkin bikin kamu terkejut. Tapi sebelum mulai, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagi pendapatmu di kolom komentar nanti. Pertama, kita harus sepakati dulu, apa itu proses dan hasil. Proses adalah rangkaian tindakan, usaha, dan pembelajaran yang kita lakukan secara konsisten. Sedangkan hasil adalah outcome akhir yang ingin dicapai, seperti juara lomba, lulus ujian, atau profit bisnis. Tapi di sini ada masalah besar, hasil tidak selalu bisa kita kontrol. Contoh, kamu belajar mati-matian, tapi soal ujiannya keluar dari yang tidak dipelajari. Atlet latihan keras, tapi cedera sesaat sebelum pertandingan. Di sisi lain, proses adalah hal yang 100% bisa kita kuasai. Nah, disinilah muncul pertanyaan, jika hasil belum pasti, untuk apa berproses? Bayangkan proses seperti menjadi petani. Kamu bisa menyemai bibit unggul, merawatnya tiap hari, memberi pupuk, dan membasmi hama. Tapi hasil panen tetap bergantung pada cuaca, serangan tikus, atau harga pasar. Artinya, usaha maksimal tidak menjamin panen melimpah, tapi jika tidak menanam sama sekali, pasti tidak ada panen. Proses adalah bagian yang bisa kita kendalikan, hasil seringkali tidak. Jika kamu membangun rumah, pondasi yang kuat, material berkualitas, dan desain yang matang, pasti menghasilkan rumah kokoh. Tapi jika pondasinya asal-asalan, atau tukangnya tidak ahli, rumah bisa roboh meski terlihat bagus di luar. Di sini, proses yang terencana dan berkualitaslah yang menentukan hasil. Ini berlaku untuk belajar, bisnis, atau hubungan sosial. Ada kondisi di mana proses memang mengarah pada hasil. Mari kita lihat 3 hukumnya. Pertama, hukum konsistensi. Contoh, koki yang berlatih 10.000 jam pasti lebih mahir dari pemula. Ini berdasarkan teori Malcolm Gladwell. Tapi ini hanya bekerja jika latihannya terarah, bukan sekadar mengulang hal yang sama. Kedua, hukum adaptasi. Proses harus dinamis. Contoh, bisnis yang gagal di pasar tradisional, tapi sukses setelah beralih ke online. Ketiga, hukum jaringan. Semakin banyak orang yang melihat prosesmu, semakin besar peluang hasil muncul. Contoh, artis yang mulai dari TikTok lalu dilirik label musik. Tapi ingat, semua ini membutuhkan waktu dan strategi, bukan cuma kerja keras buta. Bayangkan kamu bisa mendayung sekuat tenaga ke arah pulau. Tapi jika badai datang, atau arus berbalik arah, perahu bisa terseret ke tempat lain. Dayunganmu, atau proses tetap penting, agar tidak tenggelam. Tapi hasil, atau sampai ke pulau tujuan, bergantung pada faktor eksternal. Yang bisa kamu lakukan adalah terus mendayung, sambil mencari strategi baru. Begitupun di kehidupan nyata kita, hidup tidak selalu adil, ada faktor di luar kendali kita. Pertama, nasib. Misalnya, kamu bisa jadi karyawan terbaik, tapi perusahaan tiba-tiba bangkrut. Kedua, lingkungan. Misalnya, anak pintar di daerah terpencil sulit mengakses pendidikan berkualitas. Ketiga, waktu. Misalnya, ide bisnis brilian tapi muncul di pasar yang belum siap. Di sini, proses tetap berharga, tapi hasil tidak sesuai ekspektasi. Lalu, apa gunanya? Ingat kutipan dari buku Atomic Habits ini, Anda seharusnya lebih peduli dengan lintasan Anda saat ini, daripada dengan hasil Anda saat ini.
Bayangkan kamu menabung di celengan retak, sebagian uang mungkin tercecer. Tapi jika berhenti menabung, celengan itu akan tetap kosong. Prosesmu mungkin tidak sempurna, tapi konsistensi tetap menambah nilai. Daripada fokus pada celengan yang retak atau faktor eksternal, lebih baik perbaiki cara menabung atau strategimu. Meski hasil tidak pasti, kita bisa memaksimalkan peluang dengan cara. Pertama, tetap fleksibel. Jangan fanatik pada satu metode. Contoh, jika bisnis offline sepi, coba online. Kedua, ukur progres, bukan hasil. Gunakan tolak ukur kecil. Contoh, daripada fokus harus turun 10 kg, lebih baik rayakan konsisten olahraga 3 kali seminggu. Ketiga, bangun jaringan. Bergaul dengan orang-orang yang bisa membuka pintu peluang. Keempat, kelola ekspektasi. Terima bahwa beberapa hal memang di luar kendali. Fokus pada apa yang bisa diubah. Kelima, belajar dari kegagalan. Seperti kata Thomas Edison, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak bekerja. Saat berproses, sering terlintas di benak beberapa pertanyaan ini. Pertama, bagaimana jika saya sudah lelah berproses, tapi belum ada hasil? Jawabannya, istirahat sejenak, bukan berarti menyerah. Evaluasi strategi, lalu lanjutkan. Kedua, apakah hasil yang tertunda pasti lebih baik? Jawabannya, tidak selalu. Tapi proses membuatmu lebih siap menghadapi apapun. Ketiga, bagaimana membedakan proses yang salah vs proses yang benar? Jawabannya, jika dalam 6 bulan tidak ada progres sama sekali, mungkin strategimu keliru. Jadi, lelah itu wajar, seperti pelari maraton yang perlu minum di pos-pos tertentu. Berhenti sejenak bukan berarti gagal, tapi memulihkan energi. Istirahatlah, lalu lanjutkan dengan kecepatan yang lebih stabil. Proses itu seperti memasak rendang. Hasil yang luar biasa, seperti rendang lezat, butuh proses panjang. Bumbunya harus ditumis perlahan, daging diaduk berjam-jam, dan api tidak boleh terlalu besar. Jika terburu-buru, rendang akan gosong atau keras. Tapi, jika kamu menikmati prosesnya, hasilnya akan terasa lebih bermakna. Proses tidak mengkhianati hasil, mungkin tidak, tapi proseslah yang membuat hasil itu layak dinikmati. Jadi, benarkah proses tidak akan mengkhianati hasil? Jawabannya, tergantung. Proses adalah jaminan bahwa kita tumbuh dan belajar, tapi hasil adalah kombinasi dari usaha, keberuntungan, dan faktor eksternal. Yang pasti, tanpa proses, hasil yang diinginkan hampir mustahil tercapai. Jadi, tetaplah berjalan, tapi selalu siap berbelok jika diperlukan. Jika kalian setuju, komen di bawah. Yang penting proses, tapi tetap cerdas. Jangan lupa subscribe untuk konten bermakna lainnya, dan sampai jumpa di video berikutnya.